Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu sehat ya, Bu? Alhamdulillah saya sehat, Ibu. Oke, Ibu, pada hari ini kita itu praobservasi ya, Ibu ya. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya, Bu ya, yang terkait nanti pengamatan saya pada supervisi pendidikan yang akan kita lakukan, Ibu. Oke, Ibu. Apakah Ibu siap? Siap, Bu. Siap. Ibu, kita mulai dari tujuan pembelajaran. Pada pembelajaran ini, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Ya, pada kegiatan pembelajaran nanti, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, diharapkan peserta didik ini mampu menggunakan konjungsi pada teks deskripsi dengan tepat. Oke, jadi di sini Ibu tujuan pembelajaran adalah menggunakan konjungsi, Bu ya, menggunakan konjungsi. Oke, berdasarkan tujuan pembelajaran Ibu tadi itu, apakah ada area pengembangan yang ingin dikembangkan? Ada, Bu. Saya ingin mengembangkan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional dalam pembelajaran konjungsi pada teks deskripsi nanti. Jadi Ibu ini akan mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi ya, dengan pembelajaran KSE kata kita ya, Bu ya. Oke, Ibu. Lalu Ibu, bagaimana sih strategi yang ingin Ibu lakukan ya berdasarkan tujuan pembelajaran dan area yang ingin Ibu kembangkan? Untuk bagian strategi, saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning untuk mencapai tujuan pembelajaran ini. Terus pada pembelajaran berdiferensiasinya nanti saya akan juga menyiapkan media berbentuk gambar, berbentuk PowerPoint, berbentuk video, nanti untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Jadi Ibu akan menggunakan dua strategi ya. Pertama itu problem based learning ya. Yang kedua itu Ibu akan menggunakan media aja yang bervariasi ya sesuai kebutuhan peserta. Terus nanti metodenya saya akan menggunakan metode diskusi ini untuk meningkatkan sosial emosional anak-anak nanti. Bagus sekali Bu ya. Jadi ada 3 strategi ya yang akan Ibu lakukan. Berdasarkan penilaian Ibu, saya ini cukup antusias ya ingin melakukan supervisi, melakukan pengamatan pada proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan Ibu ya. Jadi kita sebenarnya sudah di akhir ya Bu ya, akhir wawancara praobservasi ini, karena memang praobservasi ini kita tidak terlalu banyak, hanya beberapa pertanyaan untuk nanti sebagai acuan untuk saya melakukan supervisi pendidikan kepada Ibu ya Bu ya. Oke, dengan itu Bu, saya mohon maaf Ibu ya kalau ada hal-hal yang kurang menyenangkan pada proses wawancara, dan ya saya ucapkan terima kasih sudah memberikan waktu Ibu kepada saya untuk melakukan wawancara ini. Terima kasih juga Bu sudah melakukan observasi kepada saya untuk persiapan. Terima kasih juga Bu. Dan saya sangat antusias Ibu untuk membersamai Ibu pada nanti di kelas Ibu. Dan akhirnya ini kita udah di akhir. Saya akhiri ya Bu ya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, jadi kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Terus apa lagi ya? Kalau peristiwa bisa tidak? Bisa ya, peristiwa yang pernah kita alami juga bisa kita gambarkan atau deskripsikan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang konjungsi. Nah, konjungsi, ada yang tahu konjungsi? Ya, kata berhubungan, kita masih ingat ya. Nah, adapun pembelajaran kita pada hari ini, tujuan pembelajaran kita nantinya diharapkan kalian tuh mampu menggunakan konjungsi dalam teks deskripsi secara tepat. Jadi penggunaan konjungsi dalam teks deskripsi. Nah, untuk asesmen yang akan kita lakukan pada hari ini adalah asesmen formatif yang akan kita lakukan nanti diskusi kelompok ya. Untuk apa yang akan kita lakukan, kita akan menggunakan konjungsi dari teks
rumpang yang telah disediakan. Kita menggunakan konjungsi yang tepat ya. Bagaimana caranya nanti ya kita pelajari. Terus untuk teks asesmen sumatifnya, nah, nanti ada tugas sumatif di akhir, yakni penggunaan konjungsi dalam teks deskripsi. Ini berdasarkan pengalaman kalian ya. Nah, selanjutnya ada pembagian kelompok. Tentunya kita bagikan kelompok untuk kita bahas materi supaya kita lebih terarah nantinya ya. Nah, langkah-langkah kegiatan pembelajaran kita hari ini, pertama kita bagikan kelompok, baru kemudian kita akan bahas materi, memahami materi lebih lanjut, dan akan kita lakukan pada sesi kelompok nanti. Nanti akan diberikan teks rumpang yang akan kalian isi konjungsi di dalam teks tersebut. Dan di akhir kalian harus mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya. Nah, ini kelompoknya ya. Dibesarkan ya. Kelompoknya. Dibacakan ya. Boleh berkumpul bersama anggota kelompoknya. Begitu sekali ya. Kelompok pertama Aiman, Firman, Martia, Natasha, Yai, Nursatlani. Kelompok pertama ya. Boleh kumpul di sini. Silakan kumpul di sini. Langsung kelompok pertama. Kelompok kedua Aini, Galang, Melvi, Asrinda, Nianda. Kelompok dua di sini. Kelompok tiga di samping sebelah kiri itu Amanda, Hairul Irfan, Muhammad Zakandari dan Rizal. Kelompok 4 ya. Kelompok 5 Fahri, Khalif, Faris dan Safa. 4 dan 5 di belakang. Ya 1, 2, 3. Kelompok 3 Alamza, Kakak, Haris, Bayan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah silakan langsung berbicara menuju anggota pembelajaran. Yang ketiga, mendengarkan dengan baik ketika guru memberikan penjelasan.
Keempat, mengangkat tangan sebelum berbicara dan berbicaralah dengan sopan. Terus, menjaga kebersihan kelas. Yang keenam, memakai seragam sekolah dengan rapi. Nah, ini udah benar Ibu lihat ya, rapi semuanya. Terus, gawai digunakan setelah ada perintah dari guru yang mengajar. Hanya boleh keluar masuk kelas dengan izin guru. Bagaimana, ada yang ingin dikurangi atau ditambahkan? Sudah sepakat? Gawai HP ya. Ya, handphone gawai ya. Gimana? Sudah sepakat ini? Atau ada yang dikurangi, yang ditambah? Sudah penuh ya? Sudah ya, maka. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai dan kita ingin tahu pengetahuan kalian terlebih dahulu. Silakan kalian jawab. Coba dari kelompok 1. Apa yang kamu ketahui tentang teks deskripsi perwakilannya? Langsung saja, tidak usah ditulis, langsung perwakilan satu orang. Apa yang kamu ketahui? Silakan. Ya, yang mengeraskan suaranya silakan berdiri. Ini cepat ya. Silakan. Kamu apa teks deskripsi itu? Teksnya ya, teks yang berisi apa? Objek, mendeskripsikan objek secara ya, benar sekali ya. Mendeskripsikan objek secara terperinci. Nah, menurut kelompok ini apa? Deskripsinya apa? Teks deskripsi. Teks yang seperti apa? Teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi. Apakah itu teks deskripsi? Menceritakan atau mendeskripsikan? Ya, mendeskripsikan bisa suatu peristiwa. Ya benar ya, apa yang disampaikan. Selanjutnya nomor 2. Apa yang kamu ketahui tentang konjungsi kelompok 5? Apa yang kamu ketahui konjungsi itu apa sih? Konjungsi itu kata? Nah, menurut kamu? Kelompok 2. Kata penghubung. Konjungsi itu kata penghubung. Biasanya menghubungkan apa? Misalnya saya dan kamu. Biasanya menghubungkan apa? Saya dan kamu itu menghubungkan ya kata dengan saya dan kamu itu hubungan apa? Saya dan kamu. Saya itu termasuk kata frasa atau klausa? Saya saja ya, satu saya termasuk kata atau frasa? Saya termasuk kata kan hanya satu ya. Berarti saya dan kamu termasuk kata dan kata. Konjungsi di sini bukan kata dengan kata. Itu maksudnya saya dan kamu, bukan kata dengan kata. Nah, sekarang kalian lihat, lengkapilah kalimat-kalimat berikut. Sekarang coba yang A, kelompok 4. Yang A kira-kira diisi dengan konjungsi apa di semua? Hari ini cerah. Hari ini cerah. Seperti hujan turun dengan deras. Seketika. Kelompok lain? Tiba-tiba. Yang lain? Ada lagi? Hari cerah. Tiba-tiba hujan turun dengan deras. Jadi seketika hujan turun dengan deras. Nah, kita lihat yang B dulu. Aku suka makan nasi goreng. Siapa yang jawab? Ya, dan atau kata lain? Ya, sedangkan ya. Kalau yang C, kita tahu dulu jawabannya. Ada dan sedangkan ya. Yang C, ya. Saya ingin pergi ke pantai. Tapi saya ingin pergi ke
kita lihat apakah benar jawaban-jawaban yang sudah kalian jawab. Kita akan mengetahuinya nanti di bagian pembahasan, ya, pembahasan. Nah, sekarang coba kalian lihat, kira-kira ini suasananya, peristiwa apa? Nah, coba dibuat dalam satu kalimat, deskripsikan apa yang kalian lihat. Ini satu kalimat saja ya, satu kalimat. Keluarga tersebut ya sedang makan bersama. Apalagi kalimatnya? Tadi kan baru makan bersama ya, kapan tidak tahu masih ya. Buat satu kalimat saja dari apa yang kalian lihat. Ya, keluarga tersebut berkumpul untuk makan bersama saat hari raya, ya, benar ya, hari raya. Ada lagi yang menyampaikan kalimatnya berdasarkan gambar yang kalian lihat ini ya. Bagaimana perasaannya kalau kalian lihat? Tadi kan baru menyampaikan apa yang kita lihat, jadi yang kelihatan. Dan perasaannya sekarang. Buat dalam satu kalimat. Mereka sangat bahagia ketika berkumpul di hari pertama atau hari raya. Ya benar ya? Yang kalian sampaikan. Nah, di sini sebelum kita lanjut ke kondisi, mulai kalian mendengarkan sebuah lagu ya. Di lagu ini kita kalian ingat konjungsi yang digunakan. Bisa? Bisa? Bisa tidak? Bisa. Jaga persatuan ini dengan lagu. Kita berdiri teguh, merah putih berkibar penuh semangat teguh. Satu bangsa, satu jiwa dalam cinta Indonesia, tanah air tercinta. Indonesia berjaya dan berjaya di setiap langkah kita. Kita bersatu, ragam budaya sempurna, bahasa bersatu. Dalam damai kita bangun negeri untuk masa depan yang penuh sejahtera. Indonesia berkarya dan berjaya di setiap langkah kita. Harumkan nama bangsa 17 Agustus, hari penuh sejarah. Mari kita rayakan dengan cinta dan bangga. Untuk kemerdekaan ini, mari bersama jaga persatuan ini dengan semangat. Kita wujudkan mimpi Indonesia maju menjadi inspirasi. Kamilah Indonesia berkarya dan berjaya di setiap langkah kita. Harumkan nama bangsa 17 Agustus, rayakan sejarah. Mari kita rayakan dengan cinta dan bangga. Indonesia jaya, selamat dengan semangat 17 Agustus kita melangkah masa depan yang gemilang. Indonesia kita akan terus berjuang. Salam anak rantau emang. Semoga bangsa yang indah 17 Agustus dan kebanggaan hari kemerdekaan Indonesia. Nah, dari lagu yang kalian dengarkan
dan kamu tulis di kertas. Itu kata dan di sini menghubungkan klausa dengan klausa. Fungsinya apa konjungsi? Fungsinya menyebabkan bagian-bagian dalam kalimat membentuk teks yang kohesif dan koherensi. Nah, di sini lah fungsinya. Apa sih manfaatnya kalau kita mempelajari konjungsi dalam kehidupan sehari-hari? Pasti bertanya-tanya kan, apa fungsinya? Kenapa harus menurut kalian, apakah kalian pernah menggunakan dalam kehidupan sehari-hari konjungsi? Pernah? Dalam kegiatan apa biasanya? Ya, dalam kegiatan berbicara. Jadi kita dalam berbicara sering menggunakan konjungsi. Kenapa kita harus mempelajari konjungsi? Supaya apa yang kita ucapkan itu tersampaikan dengan baik. Itulah fungsinya ya, karena kita berbicara setiap hari. Bagaimana supaya bicara apa yang kita ucapkan itu bisa mudah diterima atau dimengerti oleh orang lain. Sama-sama hari ini kita mempelajari konjungsi. Nah, di sini ada tabel jenis konjungsi yang akan kita pelajari. Ada konjungsi koordinatif, konjungsi koordinatif, dan konjungsi korelatif. Berpasangan ya, ini ciri-cirinya. Kalau yang koordinatif berarti ya kalimatnya setara, jadi bertingkat, ini berpasangan. Fungsinya, kita lihat ada fungsinya. Nah, coba kelompok kedua ya, fungsinya apa ini dari koordinatif? Nah, ini ya ini. Bagaimana kira-kira? Kedengeran enggak? Ya, coba diulang yang keras ya suaranya ya. Nah, ciri-ciri dari kalimat konjungsi koordinatif ini, konjungsi tersebut tidak bisa digunakan di awal kalimat, harus di tengah. Ini salah satunya ya. Contohnya ada kata tetapi sedangkan. Kata-kata ini konjungsi ini tidak bisa diletakkan di awal. Nah, ciri-ciri dari konjungsi koordinatif. Cek kami nih. Selanjutnya konjungsi subordinatif. Silakan kelompok 3 bacakan fungsinya. Diletakkan pada awal kalimat. Kalau untuk kita bisa dikatakan yang kalimat. Contohnya ada segera, jaga, dengan sehingga. Contoh kalimatnya ya. Bisa kalian baca. Saya pergi ketika ia datang. Bisa kita balik. Ketika ia datang, saya ada. Kalimat positif biasanya ada anak kalimat dan ada yang ada kalimat. Kalau yang ada konjungsinya ini namanya anak kalimat. Yang tidak ada konjungsinya. Kalau ini kan sama-sama setara, SB, S, atau fungsinya sama. Yang ketiga, terus yang ketiga, yang kelompok 1, silakan bacakan Aiman. Fungsinya. Ini ya berpasangan ya. Korelatif. Jadi ada pasangannya, tidak bukan melainkan. Itu bukan pesawat, melainkan ada dua maksudnya kalau korelatif ya. Konjungsinya digunakan dua, misalnya jika, maka seperti itu ya. Nah, ini contohnya bisa kalian lihat tanpa penjelasan nomor 1. Untuk konjungsi subordinatif, saya suka baca buku dan mendengarkan musik. Nah, di sini kalau saya yang pertama, saya suka membaca buku. Kalau saya yang kedua, mendengarkan musik. Saya suka mendengarkan musik. Subordinatif seperti itu ya. Konjungsi apa di sini? Konjungsi yang digunakan kata apa? Kata dan ya benar ya. Selanjutnya konjungsi subordinatif.
Kalau koordinatif itu menunjukkan ide yang setara. Sudah bisa? Sekarang tanya konjungsi subordinatif. Ini subordinatif. Contohnya meskipun dia sakit, dia akan pergi ke sekolah. Bisa kalian lihat? Meskipun dia sakit ini sebagai anak kalimat, ia tetap pergi sekolah itu ini kalimat. Karena dengan baca bagian itu saja kita sudah paham. Kalau yang kalimat tidak bisa berdiri sendiri seperti itu. Lihat ini penjelasannya. Konjungsi subordinatifnya meskipun menunjukkan pertentangan, bukan hal yang bertentangan. Bisa dipahami ini konjungsi subordinatif? Ada apa saja konjungsi subordinatif yang kalian lihat? Ada apa saja? Contohnya satu saja. Contohnya apa konjungsi subordinatif? Satu saja ya. Ya. Subordinatif. Oh ya, bukan solor. Yang bertingkat. Ya kalimatnya bertingkat. Ya itu kalimat ada yang kalimat. Contohnya satu apa? Satu saja. Kata konjungsinya. Konjungsi sesudah. Sesudah. Ya, kalau yang di sini apa? Konjungsi subordinatif. Apa misalnya? Ya. Selain setelah, itu kan sesudah setelah sama ya maknanya. Benar. Andaikan, ya benar itu kelompok satu. Konjungsi subordinatifnya apa? Tadi sudah setelah andaikan apa saja? Ya. Iya betul. Ya suaranya yang keras ya, yang tidak akan disalahkan. Selanjutnya contoh konjungsi korelatif. Baik anti maupun komudi itu dalam lomba lari. Nah di sini ada pasangannya ya, baik maupun. Jadi itu namanya konjungsi korelatif lomba yang digunakan. Kalau lebih mudahnya seperti itu. Contoh ini bukan saja, melainkan. Jadi ada korelasi antara klausa yang pertama dengan klausa sebelumnya dan dihubungkan oleh dua konjungsi yang saling berhubungan. Contoh kita coba. Hari Minggu kemarin keluarga kami pergi ke kebun binatang. Kami sangat senang. Apa? Konjungsi apa di sini? Apa? Ya? Konjungsinya apa di sini? Ketika. Ya, kita coba ya. Ketika melihat berbagai macam hewan, banyak terlihat besar dan kuat. Apa di sini? Sedangkan punya tampak darah. Kita lihat apakah benar? Hari Minggu kemarin kalau kami senang saat. Nah, benar ya. Saat ketika benar itu sama. Saat dan ketika itu sama-sama apa? Menunjukkan waktu terjadinya suatu peristiwa. Jadi jawaban kalian ketika juga benar. Ya. Selanjutnya yang kedua itu sedangkan. Nah itu benar sama ya. Nah sekali. Sekarang kita lanjut contoh yang selanjutnya. Kita lihat. Di bulan
kemarin kami pergi ke pantai. Cuaca sangat cerah. Langit tampak biru. Kami bermain pasir, membuat istana pasir yang tinggi. Ayah dan aku berenang di laut. Sedangkan apa lagi? Jawabannya. Selain sedangkan, tetapi sementara apanya jawabannya ya? Aku dan ibu suka bermain bola di tepi pantai. Dan betul. Nah ini sedangkan karena ini perlawanan ya. Perhatikan sedangkan menunjukkan perbandingan. Oh ya lupa ada catatan bawah ya. Mari kita seperti jalan ya, tidak kelihatan. Nah lagi ya, ini yang lebih kompleks, yang lebih rumit dan sebagainya. Sejak liburan, keluarga kami selalu menyempatkan diri untuk berkumpul. Kami biasanya berkumpul di desa. Di sana kami bisa menikmati suasana pedesaan yang tenang. Biar bahkan sangat yang tenang, sangat jauh dari kota, sangat konjungsi ya, konjungsi kata sangat kata bukan. Apa? Sudah bahkan saja karena ya di sana kamu bisa menikmati suasana pedesaan yang tenang karena ada lagi walaupun jauh dari hiruk pikuk kota, kami membantu nenek memetik buah-buahan di kebun. Bermain bersama sepupu. Gimana mengerjakan apa itu? Kegiatan itu membantu nenek memetik buah-buahan di kebun. Sambil lagi konjungsi apa lagi? Kalau ini sebetulnya konjungsi sebenarnya di kata koordinat dengan bermain bersama sepupu selama seraya sampai itu apa ya, seraya sampai oh ya masih satu lagi. Kalau hari kami berkumpul di teras rumah sambil menikmati teh hangat dan mendengarkan cerita dari nenek. Meskipun sederhana, hiburan di desa selalu membuat kami merasa bahagia karena bisa lebih dekat dengan alam dan keluarga. Ini bagaimana nih yang banyak jawaban ini walaupun bahkan yang satunya apakah benar tadi? Salah ini ya. Terus yang kedua serta terakhir ya betul karena. Jadi ini kalau ini menunjukkan penambahan, hanya memetik buah di kebun. Nah, selain memetik dia juga bermain bersama sendiri. Ada kegiatan tambahan selain memetik juga bermain. Itu
semuanya melihat, misalkan baca-baca kembali penjelasan yang ada di buku paketan MKS. Terus di sini juga ada ciri-ciri dari setiap jenis konjungsi. Jadi sekarang Ibu minta ada dua teks ya. Jadi untuk memilih teksnya kalian, seperti biasa kita buat sambung kosakata terakhir ya. Yang 3 orang dan 3 kelompok yang bisa menjawab, bisa memilih mau teks 1 atau teks 2. Ya, bisa memilih teks 1 atau teks 2. 3 orang pemenangnya ya. Kita mulai dari konjungsi maka. Buat kata baru dari konjungsi maka menggunakan suku kata terakhir. Maka. Tidak. Ya. Karena. Ya, betul. Karena. Ya, silakan diambil. Silakan kelompok 5 diambil. Kamu teks berapa? Teksnya ada 2, pilih 1 saja. Juara 1, juara 2 ya, teks 1 ya. Nah ini hanya ditempel saja teks. Ditempel ke bagian yang 4. Bagaimana kelompok 5 teks berapa? Teks 2. Kalau teks 2 ini yang berwarna hijau ya. Pilihannya yang berwarna hijau. Nah silakan ya dibagikan. Selanjutnya konjungsi ketika. Kamu ya betul. Mau teks apa? 1, 2. 1 atau 2? 1 atau 2? Ya, teks 2 yang warna hijau nanti ya dibuka. Bukan. Bukan. Ya, kanda. Ya, kelompok 2 teks berapa? Teks 2. Kelompok 3 teks 1 atau 2? Yang ini ya. Dua. Teks 2. Berarti teks 1. Ya, ditempel. Tadi. Teks 1. Ditempel saja ya. Hati-hati. Ini sudah diambil. Kesimpulan
Konteksnya sudah ada di buku ya. Jika ingin melihatnya dengan teks dikasih waktu 20 menit ya. Jika masih 15 menit saja. Buat teks 1. Teks 2 yang berwarna hijau, teks 1 yang berwarna putih. Nah, itu yang harus kalian tentukan mana yang digunakan. Negatif kamu. Jadi mulai dibagikan ada beberapa paragraf setiap suatu angkatan dapat paragraf apa? Mulai dibagikan ya paragraf puisi. Ada 5 orang itu paragraf. Ada 5 paragraf. Ada pertanyaan? Oh, kesimpulan setelah kalian masuk semuanya. Yang kedua berarti yang penting dipikirkan namanya. Jadi bagikan tugasnya, kamu dapat berapa, jadi kan hasilnya berapa, tinggal dibagikan setiap demikian tugasnya ya. Kalau sudah pas, ada pertanyaan Kasih waktu sampai 11.35 ya. 11.35.
Jangan lupa kesimpulannya.
Nah, ini kan laki-laki misalkan pilihan dari isi pada tengah bukan ya, ini teks ini bisa menjelaskan. Masalahnya saya lihat yang ada di rek ini ya, kan? Isinya bukan apa. Kalau sekolah itu gempa ya banyak ya. Enggak semua. Ternyata kondisi apa yang paling banyak digunakan dari 3 jenis dari kondisi. Terus kondisi misalnya kalau kondisi apa saja yang digunakan yang disebutkan. Dikategorikan dulu mana yang koordinatif, mana yang subordinatif, mana yang tidak korelatif. Korelatif kan pasangan ya. Jika maka kalau yang subordinatif masuk di depan. Setelah dan sesudah lalu bersama.
Orang ambil yang dominan saja. Ya, baik, sekarang kita coba ngobrol ya. Untuk hasil
Aksi kelihatan. Coba kan dari kelompok berapa? Nama saya Muhammad Kendari, dari kelompok 4. Buat kali ini aku dan keluargaku memutuskan menjelajahi dunia gunung. Kami berpersiapan diri dengan semangat dan antusias untuk petualangan ini. Tadi pagi kita mulai siap. Masing-masing dari kami membawa sebuah tas trailer. Kami juga membawa sebuah tenda. Satu tenda dibawa oleh kakak dan satu lagi dibawa oleh ayah. Kami menuntut tukang mendaki menggunakan mobil sejak tiba di tempat tujuan. Kami disambut oleh pemandangan yang luar biasa memukau. Pagi-pagi kita, kami memulai pendakian kami. Udara segar dan sejuk mengelilingi kami selama mulai melangkah melalui jalur itu yang dikelilingi pepohonan hijau. Maka kami penuh semangat karena ada pemandangan alam yang menakjubkan, sedikit bukit hijau, pohon yang berkeliling tegak, lembah yang dalam, serta air terjun yang menambah keajaiban dalam alami hutan kami. Ya, sekarang coba kalau kalian perhatikan ada berapa kesalahan? Iya, sejak yang paragraf yang kedua. Paragraf kedua. Selanjutnya paragraf ketiga. Setelah perjalanan, kami berhenti di beberapa titik pemandangan yang menakjubkan. Kami melihat udara segar dengan menggambarkan para alam dan menyaksikan alam kosong. Suasana damai dan alam perjuangan memberi kami kebahagiaan. Itu rasa lelah. Teman-teman sampai memperhatikan ya, apakah ada kesalahan dari GMB yang diberikan? Silakan. Kami memutuskan untuk berjalan menuju ke danau di pegunungan. Danau itu letaknya tak jauh dari tempat kami beristirahat tadi. Danau itu sangat indah, karena sangat jernih dan tenang. Dari permukaan dengan membawa keajaiban bagi keluarga kami. Menjelajahi jatuh dan kebahagiaan yang kita berhasil
belakang jantung yang gantung di atas orang karena menimbulkan orang menaik ini. Agar ini memberi kami kesempatan untuk mendukung tubuh dan membangun yang terkeluar. Kami bagi kami. Terakhir tadi ada benar ya, namun ya ada benar kata tentang perobosan. Kita ada beberapa ini. Nanti ya selanjutnya kelompok yang silakan kelompok 3 kelompok ya silakan. Saya siap-siap kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Pramda dan kelompok 3. Waktu masih kecil, aku tidak suka suasana ramai, acara pernikahan atau acara apa. Acara apa pun menggunakan bahasa tetapi ingin melakukan ibadah. Aku ingin cepat pulang, meski sesuai yang tidak berbeda. Banyak makanan, pakaian, kue juga makanan berat sudah dicoba, tapi tidak ada yang bisa mendengar. Aku hanya ingin pulang. Dalam acara seperti ini, banyak sahabat jauh dengan dan itu aku harus bersalaman dengan banyak orang. Aku harus senyum pada orang yang tak dikenal. Sebagian mencuri atau menusuk lagi, sehingga penipu berantakan dan lengket. Mungkin di tangan mereka ada bekas yang lebih baik. Aku kesal dengan itu dan bosan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pastikan tadi yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi benar semuanya ya, dari paragraf pertama hingga paragraf kedua. Silakan kelompok 2 lanjut paragraf 4 sampai 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan penjelasan kelompok 2. Sekarang aku menyadari acara program seperti ini bermanfaat karena aku jadi banyak kenalan baru. Ternyata saudaraku banyak sekali. Teman ayah ibuku banyak sekali. Aku juga ingin punya teman banyak mereka. Aku tetap tidak suka acara keluarga yang lama, tetapi sekarang aku sudah bisa berdiri dengan membaca buku seperti sambil sekarang ini makanan. Aku juga bisa tidur di kursi. Suasana ramai tak berpengaruh bagi biasa. Biar saja ayah ibuku menikmati acara keluarga bersama orang-orang dewasa. Karena tidak setiap hari aku diajak ke acara seperti ini. Aku memutuskan untuk membuat mereka senang dan ikut bersalaman sebentar. Lalu menyingkir hingga tiba saat pulang dari keluarga. Dan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kelompok 2 ya juga sudah benar semuanya paragraf 4, 5 dan 6 ya. Jadi setelah kalian mencoba melengkapi paragraf ini, bagaimana? Apakah ada kesulitan? Apa kesulitannya? Ada kesulitan atau tidak?
Nah, silakan dari teks pertama kelompok 4, silakan nyatakan kesimpulannya. Nah, dari kelompok saya sendiri. Jadi tersebut dapat menentukan dapat bahasa beda-beda. Jadi setiap teks dapat mengungkapkan kondisi. Ada yang kondisi koordinatif dan koordinatif yang paling banyak menggunakan kondisi sekarang kesimpulan dari yang teks 1 siapa? Kelompok mereka yang mau? 2, 3, silakan. Ya, siapa ya? Silakan. Kesimpulannya. Ya, kesimpulannya. Dalam teks tersebut banyak menggunakan konjungsi subordinatif dan beberapa konjungsi koordinatif, tetapi tidak menggunakan konjungsi korelatif. Seperti itu ya. Apakah sama dengan hasil dari 2 dan 3? Apakah ada kondisi korelatifnya? Tidak ada. Kesimpulannya, apakah ada perbedaan? Jika ada, boleh disampaikan. Ya, jika ada perbedaan, sama. Kelompok 2? Kelompoknya sama. Baiklah, kita pertanyaan untuk kelompok. Adalah cara kita menentukan konjungsi dalam sebuah kalimat. Harus menentukan mana yang korelatif, mana yang subordinat, mana yang koordinatif. Nah, dari kegiatan kalian tadi, menurut kalian, apakah kalian menyukai atau tidak kegiatan hari ini? Kayaknya bagian apa nih yang menyenangkan? Menyusun. Konjungsi. Bentukannya adalah teks. Terus, bagaimana menurutmu pembelajaran kita hari ini? Maka sekali bagian itu ya tadi ya, yang bagian menyusun tadi. Lebih menyenangkan dari bergerak ya. Terus menurut kamu pembelajaran hari ini itu sulit atau gampang ya? Ada yang merasa sulit, ada yang merasa tidak. Ya. Kalau misalnya merasa kesulitan, ya membedakannya ya antara mana yang koordinatif, mana yang korelatif. Jadi bagaimana nih kalau misalnya sulit membedakannya, langkah apa yang nanti akan kamu lakukan? Supaya lebih paham. Supaya lebih paham, ini mau ngapain? Supaya lebih paham. Ya, belajar lagi ya, benar ya. Saya belajar lagi ya. Mencari informasi dari sumber lain. Bisa dari buku yang sudah ada, bisa dari yang berbeda. Jadi kalau kita simpulkan, kali ini kita mempelajari tentang apa? Tentang penggunaan apa? Konjungsi. Ada konjungsi apa saja sih dalam koordinasi? Terus korelatif. Kalau yang koordinatif contohnya konjungsi apa? Dan, tetapi, setara atau sedangkan. Untuk konjungsi yang subordinatif banyak sebutkan beberapa saja. Meskipun, karena, sehingga, yang berhubungan dengan waktu misalnya sejak, setelah, berhubungan dengan cara misalnya dengan, ya benar ya. Untuk korelatifnya ada pasangannya demikian maupun. Terus jika, maka, apa lagi? Apa? Bisa disampaikan dulu? Melainkan, makin, jangankan, sehingga. Konjungsi
kohesi dan koherensi. Jadi kita kalian baca-baca di buku yang sudah kalian terima ya, pakai tugas di sumber-sumber lainnya ya, sebelum belajar kohesi dan koherensi. Tugasnya individu ini ya, jadi kalian nanti diminta untuk menceritakan pengalaman yang berkesan ya, dengan menggunakan konjungsi di dalam cerita tersebut. Yang mendeskripsikan pengalaman berkesan, di dalamnya kalian masukkan konjungsi kan, kalau kita cerita pasti ada konjungsi kan. Nah, kita gunakan minimal 5 konjungsi. Apa saja ya, boleh korelatifkan, terus koordinatif, semuanya boleh. Minimal 5 konjungsi. Bagaimana cara penyampaiannya? Kalau tidak ingin ditulis boleh direkam menggunakan suara, direkam saja boleh. Terus tidak mau menulis, mau menggunakan ketikan, diketik di kalpa juga boleh. Terus mau tulis tangan juga boleh. Mau menempelkan foto di tulisan tangannya juga boleh. Banyak pilihan ya. Anda tentukan maunya seperti apa. Minimal 5 konjungsi. Cara pengumpulan tugasnya boleh tadi dengan ditulis tangan, ataupun tidak ingin tulis tangan dengan ketik di kanva, atau tidak ingin ketik tidak direkam dalam bentuk suara, atau ini yang menempelkan foto juga boleh. Tempelkan foto, ceritakan di sampingnya. Kami ya, waktunya pengerjaannya dalam 1 minggu. Yang berarti karena minggu depan kita ada kegiatan, berarti pertemuan berikutnya ya. Di pertemuan berikutnya untuk tugasnya terserah kalian memilih yang mana, mau rekaman saja kan, mau diketik di kanva juga boleh. Gimana ya tugasnya? Sudah jelas? Ya, sudah jelas ya. Baik, sampai di sini pembelajaran kita. Jangan lupa untuk membaca materi berikutnya tentang kohesi dan koherensi. Mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ibu sangat berterima kasih atas keaktifan kalian dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi ya, Pagi Bu. gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah saya juga sehat Ibu ya. Baiklah Ibu, pada hari ini kita akan melakukan perbincangan ya tentang pasca observasi pada supervisi akademik yang sedang saya lakukan pada Ibu ya Ibu ya. Jadi tujuan perbincangan kita pada pasca observasi ini adalah kita dapat merefleksikan juga proses pembelajaran dan berbenah diri dengan menggunakan tindakan Ibu. Oke, kita mulai Ibu ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan proses pembelajaran di kelas tadi? Jadi setelah melaksanakan proses pembelajaran tadi, saya sudah merasa lega ya, kemudian bisa menyelesaikan supervisi yang kemarin. Alhamdulillah sudah lega Ibu ya, belum gitu ya sekarang ya. Oke Ibu, menurut Ibu ya, apakah proses pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan? Menurut saya sih kemarin semuanya sudah sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan, kayak seperti pembelajaran berdiferensiasinya, terus tahapan tahap dari pembelajaran pun sudah sesuai, dan waktu selesai kegiatan pembelajaran juga sudah sesuai dengan apa yang saya lakukan sebelumnya. Iya Bu, dari hasil observasi juga ya saya sudah melihat bahwa pembelajaran yang dilakukan itu ada pembelajaran diferensiasi, sintaknya itu tersusun rapi seperti itu, dan itu tepat waktu sekali ya, di 80 menit itu pas gitu ya waktunya ini ya. Oke Bu, menurut Ibu ya dari skala 1 sampai 10 pada posisi pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran itu pada posisi berapa Ibu? Saya rasa masih 8 ya, dari beberapa yang harus diperbaiki. Oke, berarti Ibu dalam posisi 8 Ibu ya. Dari skala 8 menurut Ibu apa yang memuaskan? Yang memuaskan itu kemarin pembelajaran diferensiasinya sudah dilaksanakan dengan baik oleh siswa. Mereka terlihat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan semuanya memberikan partisipasi dalam kegiatan kelompok. Iya
ya gitu. Saya juga itu ya dari hasil observasi saya juga saya melihat siswa begitu antusias ya ketika mereka berdiskusi dalam kelompok ibu ya. Itu sesuai dengan area pengembangan ibu ya kemarin ya di KSP itu ya. Supaya mereka bisa bekerja sama dengan ibu. Oke Bu, dari skala 8 ini berarti kan ada 2 skala ibu yang belum tercapai Bu ya, ya. Apa sih hal yang tidak memuaskan? Yang tidak memuaskan masih dalam kegiatan pembelajaran, mereka masih kesulitan untuk berkomunikasi saat presentasi. Jadi karena semua bahasa Indonesia mereka tidak terbiasa, jadi agak sulit mereka untuk menyampaikan dalam bahasa Indonesia. Itu salah satunya. Jadi salah satunya itu karena mereka jarang menggunakan bahasa Indonesia kan budaya perpaduan mereka ya Bu ya. Oke Bu. Selain itu apa ada hambatan lain Bu? Hambatan lainnya dari segi materi ya, mereka itu masih kesulitan untuk memilih konjungsi yang tepat sesuai dengan jenisnya atau sesuai hubungan antara pausa dan verb tersebut. Mereka bingung masih untuk menentukan. Jadi di sini ibu ada 2 hambatan yang tadi penggunaan bahasa Indonesia, lalu ini penggunaan klausa atau konjungsi yang tepat ya mereka masih bingung. Menurut ibu apakah ada strategi yang saat ini ibu pikirkan untuk mengatasi hambatan ini? Ya, untuk saat ini saya untuk mengatasi beberapa masalah tadi, salah satunya di bagian komunikasi. Jadi saya berpikir bisa dengan pembiasaan. Jadi siswa dibiasakan untuk berbicara bahasa Indonesia. Kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia tidak boleh menggunakan bahasa daerah, baik mau bertanya ataupun ingin menyampaikan pendapat semuanya harus menggunakan bahasa Indonesia. Jadi juga saya dalam pembelajaran tidak pernah menggunakan bahasa daerah. Saya usahakan menggunakan bahasa Indonesia. Kalau misalnya mereka kesulitan, akan saya tarikan nanti. Bagus sekali Bu ya, jadi mereka akan terbiasa dengan bahasa Indonesia ya. Oke Bu, untuk hambatan yang kedua tadi penggunaan konjungsi, seperti apa sih strategi yang diberikan ini? Untuk penggunaan konjungsi kan ini biasanya dalam hafalan juga supaya mereka bisa menghafal paksaan. Jadi kita bisa dengan menggunakan pembuatan poster. Pembuatan poster di dalam kelas nanti tinggal jadi pendapat saya ini nanti dibuatkan poster yang di dalamnya itu jenis-jenis konjungsi beserta dengan fungsinya supaya mereka setiap masuk ke kelas bisa melihat ini loh jenis-jenis konjungsi dan fungsi-fungsinya masing-masing supaya mereka bisa ingat dan paham nantinya. Bagus sekali Bu ya, rencana ibu dengan membuat poster otomatis siswa akan selalu melihatnya gitu ya, jadi terbiasa gitu ya ibu ya. Oke Bu, dari 2 strategi yang telah ibu berikan, saya sangat apresiasi karena sangat bagus sekali Bu ya. Menurut ibu ini 2 strategi tersebut kapan sih ibu akan melakukannya? Rencananya akan saya laksanakan di pertemuan berikutnya supaya lebih cepat lebih baik gitu. Oke, jadi pada pertemuan selanjutnya ya Bu ya. Oke, Bu. Dari perbincangan kita hari ini, apa kesimpulan yang dapat ibu simpulkan? Jadi dari pembicaraan ini saya mendapatkan kesimpulan bahwa kita itu bisa mengatasi apapun permasalahan di dalam kelas dengan perbincangan dengan ibu. Saya mendapatkan tiba-tiba terpikir begini caranya mengatasi masalah yang saya hadapi tadi. Perbincangan hari ini sangat bermanfaat. Bagus sekali Bu ya, jadi dalam proses ini kita ada solusi, lalu ibu bisa menindaklanjuti ya dari tadi 2 skala yang masih kurang itu ya, yang akan insya Allah bakal menjadi 10 gitu ya Bu ya. Baiklah Ibu, sebenarnya kita sudah di akhir pasca perbincangan di kantor observasi ini, saya sangat apresiasi dengan strategi-strategi Ibu yang telah Ibu ngomong tadi, dan saya juga sangat berterima kasih karena Ibu sudah mengizinkan saya ya untuk melakukan supervisi dari mulai supervisi dari sekarang pasca observasi. Terima kasih. Ya saya minta maaf Ibu ya kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan ya. Oke Bu, saya akhiri ya Bu ya perbincangan kita hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.